wabarakatuh. Om Swastiastu, Wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Arya Tritan. Saya di sini sebagai moderator, menggantikan Bapak Bambang yang kebetulan sedang berhalangan hadir siang hari ini. Acara siang hari ini diadakan oleh Asosiasi Perkumpulan Ahli Bangun Indonesia atau biasa dikenal dengan PABI dan disupport oleh P3SM. Tema seminar kita siang hari ini adalah aspek struktur dalam perancangan arsitektur bentang lebar yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Raharjo. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Insinyur AR Budi Raharjo, MM, IPU ASEAN Eng, IAI AA. Beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil Arsitektur Universitas Diponegoro tahun 1983 dan S2 Manajemen Universitas Trisakti tahun 2021. Beliau ini sudah lama berkecimpung di dunia arsitektur, Bapak Ibu, dan menangani beberapa proyek besar seperti Bali International Airport Project 1997 sampai 2001 dan lain-lainnya. Beliau juga merupakan Ketua Badan Kejuruan Teknik Arsitektur PII dan juga merupakan tim profesi ahli bidang arsitektur pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Rundown seminar pada hari ini, 1 jam pertama adalah penyampaian materi oleh narasumber, dan 1 jam berikutnya adalah sesi tanya jawab dengan narasumber. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai kegiatan seminar kita pada hari ini. Namun sebelum saya serahkan kepada narasumber kita, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu agar dapat mengisi link absensi yang tertera pada kolom chat yang sudah disediakan oleh panitia pelaksana. Jika ada pertanyaan, silakan gunakan fitur raise hand atau ketik di kolom chat yang nanti akan kita bacakan dan kita diskusikan pada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Budi Raharjo, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin share screen. Apa sudah kelihatan? Sudah sudah kelihatan Bapak. Oke, ya, terima kasih. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam kebangsaan. Pertama, kami ucapkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa siang ini kita bisa berkumpul di sini di media Zoom ini dalam kondisi sehat. Kedua, terima kasih kepada P3SM dan PABI. Ketiga, kepada para peserta webinar, terima kasih atas kehadirannya pada jam-jam ngantuk seperti ini. Kemudian juga tidak lupa kepada panggil aja Mas Aryo ya, jauh lebih muda dari saya, Mas Arya. Terima kasih telah menggantikan Pak Bambang. Tema webinar siang ini adalah aspek struktur dalam perancangan arsitektur bentang lebar. Ini adalah trilogi dari webinar yang saya sampaikan, pertama tentang arsitektur dan kegempaan, kedua arsitektur dan bangunan tinggi, yang terakhir ini adalah terakhir dalam rangkaian trilogi itu adalah aspek struktur dalam perencanaan arsitektur bentang lebar. Ini sudah nggak usah saya ini. Nah, saya ulang lagi mungkin beberapa dari webinar, peserta webinar sudah berkali-kali menjumpai ini. Jadi saya ingatkan bahwa dalam arsitektur itu bukan hanya keindahan yang harus diperhatikan seperti ada kesalahkaprahan, seolah-olah pandangan saat ini, pandangan ya, bukan suatu pendapat secara akademis, tapi pandangan dari beberapa orang. Karena arsitektur menurut Vitruvius dalam The Architectura menyatakan bahwa bangunan yang baik haruslah memiliki keindahan atau estetika, venusitas, kekuatan, firmitas, dan kegunaan fungsi atau utilitas. Arsitektur dapat dikatakan sebagai keseimbangan dan koordinasi antara ketiga unsur tersebut, dan tidak ada satu unsur yang melebihi unsur lainnya. Ini disampaikan oleh Marcus Vitruvius Polio 80 sebelum Masehi atau sampai 15 tahun sebelum Masehi, jadi sudah 2050-an tahun yang lalu. Beliau menyampaikan ini di depan Kaisar Agustus. Kemudian menurut salah seorang tokoh arsitektur juga, arsitek terkenal dari Amerika, Walter Gropius, that the architect is in very real danger of losing his grip in competition with the engineer, the scientist, and the builder, unless he adjusts his
attitude and aim to meet the new situation. Jadi arsitek akan tergagap-gagap di depan para saintis, ahli bangunan, para insinyur jika dia tidak mau meningkatkan pengetahuannya. Kami mulai dengan webinar kali ini adalah tantangan konstruksi masa kini untuk bangunan bentang lebar. Maaf. Yang pertama adalah lingkungan yang agresif, angin, gempa, dan lain-lain. Lingkungan agresif itu termasuk misalnya lingkungan padang pasir, kemudian lingkungan dengan memang kecepatan angin rata-rata tinggi, angin, kemudian gempa dan lain-lain. Ada beberapa daerah-daerah tertentu memang yang sudah langganan diterpa gempa karena letaknya memang di jalur-jalur gempa, seperti sudah kami sampaikan beberapa minggu yang lalu waktu seminar kegempaan. Kondisi lapangan yang relatif sulit, sistem dan perilaku struktur yang tidak sederhana, khususnya terhadap gempa dan kerumitan desain. Jadi gempa itu jika dihadapkan pada kerumitan desain akan menambah tingkat kesulitan yang tinggi. Umur rencana yang lebih panjang. Umumnya bangunan direncanakan dengan umur sekitar 50 tahun. Kalau di Indonesia itu umur rencana seperti waktu kami di Encon Engineering, hanggar-hanggar di GMF itu umur rencananya 50 tahun, walaupun sekarang sudah hampir 40 tahun dan insya Allah masih aman-aman aja, mungkin masih bisa bertahan 50 tahun lagi. Tapi umur rencana secara official formal 50 tahun. Di Indonesia diperkuat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007. Ini memang ada aturannya. Namun belakangan ini beberapa pemilik bangunan yang menghendaki umur bangunannya melampaui itu 5 tahun, bahkan ada yang lebih. Bahkan ada yang kenyataannya ada yang menuntut sampai 100 tahun. Ini ada beberapa contoh bangunan modern yang sudah berumur 100 tahun lebih, yaitu antara lain, dan masih bertahan, dan beberapa bahkan masih digunakan di Amerika. Satu Manhattan Building 16 lantai itu dibangun selesai pada tahun 1891. Chicago Architecture Center sudah berumur 133 tahun. Dua Temple Court Building dibangun selesai 1883, Landmark Presentation Commission sudah berumur 141 tahun. Hotel Chelsea, bangunan ikonik di New York, dibuka tahun 1884, ini sumbernya Vanity Fair, sudah berumur 150 tahun. Jadi tidak heran, jadi beberapa owner juga mengendaki bangunan yang hanya 50 tahun, tapi 50 bisa mencapai 100 tahun. Nah, semakin panjang rencana tentunya akan semakin rumit pada proses perancangan maupun pada proses konstruksinya. Tantangan konstruksi masa kini untuk bangunan bentang lebar yang tadi sudah saya sampaikan. Mohon maaf, bergeser. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan pada para perancang yaitu adalah bahwa ada integrasi antara teknikan dan budget. Penguasaan seni rancangan dan struktur arsitektur akan menghasilkan rancangan yang ekonomis secara budget dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, technically possible and economically feasible. Rencana bangunan bentang, perancangan bangunan bentang lebar. Definisi bangunan bentang lebar. Banyak istilah yang digunakan dalam mendeskripsikan bangunan bentang lebar, namun dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa bangunan bentang lebar adalah suatu bentuk arsitektur yang desainnya mencakup ruang besar tanpa kolom penyangga di tengah untuk mengeliminasi hambatan fisik dalam bentuk kolom atau dinding, sehingga dapat memberikan kebebasan dalam mengoptimalkan ruang yang dibutuhkan. Tidak dijumpai kesepakatan batasan minimum untuk bisa disebut bangunan bentang lebar memang. Namun bentang di atas 9 meter rasanya patut dipertimbangkan sebagai amal dari bangunan bentang lebar pada kajian-kajian berikutnya. Aspek penting pada bangunan bentang lebar. Yang pertama adalah fungsi ruang tunggal. Salah satu dari ciri bangunan bentang lebar adalah ditemukannya fungsi ruang tunggal yang mendominasi kebutuhan ruang yang ada. Jadi berbeda dengan bangunan-bangunan tinggi yang biasanya memang ada beberapa tipikal, tapi kemudian ada juga di daerah podium yang bermacam-macam fungsi. Bangunan bentang lebar itu lebih sedikit fungsi ruangnya, bahkan kadang-kadang ada ruang-ruang dominan tunggal yang mendominasi.
Pada bangunan bentang melebar, fokus utama adalah struktur atapnya dan penyaluran gaya dari atap ke kolom kemudian ke fondasi yang ada. Yang kedua adalah kebutuhan space yang luas dan tinggi. Masalah yang paling menonjol pada sebuah bangunan dengan bentang lebar adalah terdapatnya space luas dan tinggi yang disebabkan oleh tuntutan fungsi ruang. Sebagai contoh, dapat sampaikan di sini adalah bangunan hanggar pesawat. Nanti di akhir sesi akan kami sampaikan juga studi kasus kami waktu di Enkon Engineering dalam perancangan dan konstruksi hanggar pesawat, bangunan stadion olahraga, bangunan ruang serbaguna, dan bangunan fasilitas yang lain. Yang ketiga adalah pengaruh angin dan gempa yang tinggi. Biasanya bangunan bentang lebar memiliki bidang penutup atap yang luas. Secara fisika, maka bangunan ini akan sangat dipengaruhi oleh adanya gempa maupun tekanan dan isapan angin. Jadi bukan hanya tekanan, angin itu ada tekanan dan ada isapan. Mengingat struktur yang sangat lebar dan hanya dipikul oleh kolom perimeter yang biasanya juga berjarak lebar, maka kekokohan struktur kolom sangat diperlukan untuk dapat menahan gaya lateral yang terjadi yang disebabkan baik oleh gempa maupun angin. Mengingat luasan yang ada dari penutup atap yang sangat rawan dari tupan dan isapan angin, maka sistem pengikat penutup atap dengan struktur penopangnya harus dipikirkan macam-macam. Jadi bukan hanya struktur atapnya saja yang diperhatikan, tapi struktur pengikat antara penutup atap dengan struktur penopang. Jadi kami ada pengalaman waktu di GMF. Semuanya sudah dihitung sesuai dengan peraturan muatan Indonesia, kemudian peraturan-peraturan internasional yang lain. Namun pada suatu hari kalau nggak salah di Anggar 1, ada beberapa anggar di Anggar 1. Di bulan Desember, saya masih ingat sekitar tanggal 20 Desember, hampir libur, itu ada angin cukup besar di GMF dan sebagian atap, sebagian kecil di daerah pojok, tapi itu terlepas. Dan kemudian akhirnya setelah dianalisis memang dengan mengandalkan sistem clip lock yang ada yang disediakan oleh pabrikan saja untuk mengatasi kecepatan angin dan tipan namun isapan angin tidak cukup, sehingga pada beberapa titik-titik tertentu dari keseluruhan hanggar yang ada tiga hanggar di sana diperkuat lagi dengan penjepit mekanis dengan desain khusus. Kemudian 4, resiko tinggi. Membangun bangunan bentang lebar harus memikirkan dampak bencana alam, gempa bumi, banjir, angin topan, dan badai salju. Salah satu ancaman yang ditimbulkan diperoleh dari hembusan angin. Perbedaan kecepatan angin yang bervariasi antara tanah dan bumi. Penutup atap yang tinggi dan jarak lokasi bangunan dari pantai dan historis dari kecepatan angin yang ada di daerah itu harus diperhitungkan. 5. Kompleksitas tinggi. Pembangunan sebuah bangunan bentang lebar membutuhkan satu rangkaian proses analisis yang panjang dan rumit, serta mempunyai syarat-syarat proses perencanaan maupun pelaksananya, termasuk di dalamnya perancangan kebutuhan utilitas bangunan yang cukup kompleks, karena ketinggiannya dan volumenya. Apalagi jika diperlukan adanya peralatan kegiatan operasional yang harus dibebankan pada rangka atapnya, misal overhead crane. Saya sebagai contoh yang paling mudah adalah di atap hanggar, di rangka atap, rangka atap hanggar 2 dan hanggar 1 memang tidak berurutan. Jadi di GMF itu hanggar dibangun hanggar 2 dulu, hanggar 3 kemudian hanggar 1. Karena diperlukan untuk perawatan pesawat, tipe perawatan overall, bukan line maintenance, tapi perawatan besar, maka diperlukan adanya overhead crane di atas. Gunanya adalah untuk melepas engine dari pesawat. Itu juga menambah beban dari struktur atap. Apalagi bahwa overhead crane ini bergerak, bukan hanya statis. 6. Target mutu yang tinggi. Bangunan bentang lebar biasanya memiliki ukuran besar, peralatan yang kompleks, dan fungsional internal yang harus memenuhi berbagai persyaratan. Semua ini yang menyebabkan permintaan dan tuntutan yang lebih tinggi dari bangunan bentang lebar. Tidak hanya mempertimbangkan estetika dan bangunan saya, tapi juga aspek constructability-nya. Tuntutan safety yang tinggi. Bangunan bentang lebar biasanya difungsikan sebagai bangunan publik sehingga aspek evakuasi dan keselamatan pengguna harus benar-benar diperhatikan. Mengingat jumlah pengguna yang biasanya sangat banyak, maka sistem evakuasi ini di mana di dalamnya termasuk flow evakuasi dan dimensi pintu-pintu evakuasi harus sangat diperhatikan. Kesalahan dalam merancangnya akan menyebabkan jatuhnya banyak korban bila terjadi kondisi emergensi.
Jadi seperti yang pernah atau barangkali bahkan sering kita baca jika terjadi adanya suatu kehebohan pada suatu fasilitas bentang lebar, entah itu stadion, stadion lah sebagai contoh, itu biasanya eh, pengguna yang lari itu akan terjebak pada pintu-pintu yang barangkali tidak memadai atau belum sempat dibuka. Jadi faktor evakuasi ini termasuk di dalamnya adalah faktor besaran pintu dikaitkan dan jumlah pengguna yang ada sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian kami lanjutkan pada tema sistem struktur yang digunakan pada bangunan bentang lebar. Sistem yang dipakai dalam struktur bentang lebar dalam pengelompokannya. Sistem struktur pada bangunan bentang lebar secara umum dibagi menjadi 4 sistem, yaitu Home Active Structure System. Sistem ini terdiri dari 4 struktur yang berbeda, yaitu cable system, tent system atau tenda, pneumatic system atau bidang yang bertekanan, dan earth system atau bidang-bidang lengkung. B. Bulk Active Structure System. Sistem ini terdiri dari 3 struktur yang berbeda, yaitu beam system, frame system, dan beam grid. Jadi hanya beam saja, beam konvensional, ada frame system, kemudian ada beam grid. Kemudian C. Vector Active Structure System. Terdiri dari 4 sistem berbeda, yaitu Flat Truss System, Curved Truss System, Space Truss System, dan Space Beam System. Biasanya hasil visual gedung yang dihasilkan dan struktur vektor memiliki hasil unik dan berbeda dengan kebanyakan bangunan pada umumnya. Surface Active Structure System terbagi lagi menjadi 4 sistem yang terdiri dari prismatic folded, pyramidal folded struktur, pyramidal folded structure, rotational cell system, dan anti-plastic cell system. Biasanya struktur ini digunakan untuk bangunan yang memiliki desain unik seperti contohnya Lotus Temple di India. Ini Lotus Temple ini kalau nggak salah tempelnya agama Bahai. Bahan struktur bangunan bentang lebar. 1. Beton bertulang. Ini sudah kita pahami bersama karena beton itu sudah sangat familiar. Mulai dari tukang di kampung sampai para engineer-engineer yang merancang bangunan advance juga sangat paham tentang beton. Beton bertulang adalah merupakan salah satu bentuk pengolahan struktur beton yang di dalamnya terdapat tulangan atau besi baja. Fungsi dari besi baja pada konstruksi beton bertulang adalah sebagai penahan tegangan tarik, mengingat beton hanya kuat terhadap gaya tekan. Seperti sudah pernah saya sampaikan juga pada webinar sebelumnya bahwa beton hanya kuat terhadap daya tekan dan sangat bagus menahan daya tekan. Sehingga untuk menahan tekanan tarik harus dikombinasikan dengan beton. Mohon maaf, dengan tulangan besi yang memang kuat terhadap daya tarik. Rangka beton bertulang, reinforced concrete frame. Rangka beton bertulang juga merupakan jenis struktur yang umum digunakan dalam bangunan bentang lebar. Rangka beton bertulang menggunakan kombinasi beton dan baja tulangan untuk menciptakan struktur yang kuat dan tahan lama. Namun, pada bentang-bentang yang sangat lebar, penggunaan rangka beton bertulang menjadi mahal, walaupun memiliki kehandalan yang baik. Demikian juga durasi konstruksinya juga lebih lama. Biasanya rangka beton bertulang dikombinasikan dengan rangka baja untuk mendapatkan struktur rangka atap yang efektif. Ini sebagai contoh adalah Hanggar 2 di Cengkareng. Ini kebetulan waktu itu saya di dalamnya sebagai konsultan dan engineering. Ini adalah gabungan dari beam beton box yang box bentuk box kosong di dalamnya, kemudian dengan bentang sekitar 100 meter, kemudian menumpu space truss juga dengan bentang sekitar 80 meter. Material baja. Material baja merupakan bahan struktural yang paling efisien dan sangat cocok untuk struktur atap bentang lebar. Penggunaan baja sebagai bahan struktur utama dimulai pada akhir abad 19 ketika metode pengolahan baja yang murah dikembangkan dengan skala yang luas. Baja merupakan bahan yang mempunyai sifat struktur yang baik. Baja mempunyai kekuatan yang tinggi sama kuat pada kekuatan tarik maupun tekan. Dan oleh karena itu, baja adalah elemen struktur yang memiliki batasan sempurna yang akan menahan beban jenis tarik aksial, tekan aksial, dan lentur dengan fasilitas yang hampir sama. Berat jenis baja tinggi, tetapi perbandingan antara kekuatan terhadap beratnya juga tinggi, sehingga komponen baja tersebut tidak terlalu berat jika dihubungkan dengan kapasitas muat bebannya.
Selama bentuk-bentuk struktur yang digunakan, jamin bahwa bahan tersebut dirancang dipergunakan secara efisien. Jadi material baja adalah material struktur, material konstruksi yang sangat efisien. Namun apabila si perancangnya tidak merancang dengan baik, dengan cerdas, sesuai kaidah-kaidah yang benar, maka keunggulan baja ini menjadi menurun, jadi tidak bisa termanfaatkan keefisienannya. Beberapa kelebihan bahan baja, di samping dan tentunya ini ada kelebihan juga ada kekurangan selalu saja. Dewas ini baja bisa diproduksi dengan berbagai kekuatan yang bisa dinyatakan dan kekuatan tekanan lainnya FAI atau tegangan tarik FU. Bahan baja walaupun dari jenis yang paling rendah kekuatannya tetap mempunyai perbandingan kekuatan per volume lebih tinggi bila dibandingkan dengan bahan-bahan bangunan lainnya yang umum dipakai. Hal ini memungkinkan perencanaan sebuah konstruksi baja bisa mempunyai beban mati yang lebih kecil untuk bentang yang lebih panjang, sehingga memberikan keuntungan pada para arsitek atau perancang karena akan ada ruang dan volume yang dapat dilakukan akibat langsingnya profil-profil yang dipakai. Jadi akan ada sisa ruang karena profil yang dipakai untuk struktur menjadi lebih langsing. Kekurangan dan kelebihan struktur baja. Kelebihan, memiliki kekuatan tinggi. Material baja sangat baik untuk konstruksi jembatan, benang panjang, bangunan tinggi, serta untuk bangunan didirikan pada tanah yang labil. Memiliki duktilitas atau tahan terhadap perubahan bentuk yang bagus, sifat material untuk menahan deformasi yang besar tanpa menyebabkan peruntuhan terhadap beban tariknya. Daya elastisitasnya dapat diketahui, serta momen inersianya untuk penampang baja dapat ditentukan dengan pasti dibandingkan dengan penampang tanpa tulang. Dewasa ini hanya dilihat dari tabel baja saja sudah akan ketahuan. Apalagi dengan software-software yang ada dengan permodelan, maka sangat mudah untuk mendesain angka-angka baja. Kekurangan, rentan terhadap tekuk. Elemen tekannya bekerja secara langsung sehingga baja rentan mengalami tekuk buckling. Dibutuhkan material tambahan yang berfungsi sebagai penopang baja agar tidak buckling. Dan mohon sangat diperhatikan apabila membuat kolom-kolom dari baja, tingkat kelangsingannya dicek dengan uji tekuk buckling. Ya, bila diperlukan penguat, akan diperlukan penguat yang lain dari beton atau ada didobel dengan material yang sama. Biaya yang tinggi, korosi yang disebabkan oleh udara dan air berdampak pada biaya perawatan yang tidak sedikit untuk mengecat secara berkala. Dapat memicu terjadinya kebakaran pada material di sekitarnya karena baja termasuk konduktor panas. Jadi baja itu pengantar panas yang sangat baik, sehingga apabila terbakar di satu sisi, maka hantaran panas akan diteruskan ke tempat lain dengan cepat. Lemah terhadap beban siklis. Beban siklis itu beban berulang-ulang karena dia akan patah. Pada contoh yang kedua di atas, struktur space truss-nya dibuat dari baja berbentuk bulat pipa agar lebih dapat merespon beban yang meruang. Jadi kenapa waktu kami merancang hanggar 2 itu strukturnya tidak menggunakan baja profil yang sudah jelas apa namanya kekuatannya, karena yang kami harapkan adalah strukturnya bisa merespon beban-beban yang lebih meruang sehingga digunakan bahan pipa dan kemudian juga faktor estetika. Spistral ditumpu oleh balok beton bertegang berongga sudah kami jelaskan tadi. Material kayu di samping baja, ternyata kayu juga punya kemampuan untuk menahan beban-beban pada kuda-kuda bentang lebar. Pada saat kami masih kuliah dulu, kami diberi kuliah kayu, ada batasan kuda-kuda kayu 3 meter, 6 meter, 9 meter, kemudian 20 meter ke atas. Pengetahuan tentang itu yang sekarang kelihatannya sudah mulai menghilang karena apabila uh, ada kuda-kuda panjang pasti orang akan pilihannya adalah baja karena memang lebih praktis. Tapi nanti akan kami sampaikan contoh-contoh di sini bahwa di luar negeri ada beberapa semacam kuda-kuda atau sistem struktur kayu yang bentangnya sampai di atas 60 meter Spanyol. Dan itu bangunan batu. 3 material kayu. Kayu juga bisa digunakan pada struktur bentang lebar. Pada sistem dia grid dijemur material kayu sebagai bahan utamanya.
Hal ini biasanya dijumpai di negara yang ramah terhadap kayu dari kejaman jamur dan rayap. Jadi kelemahan kita di negeri lembab tropis ini adalah adanya jamur dan rayap itu musuh besar bagi kayu. Makanya kalau kita melihat majalah luar negeri, kita browsing karya-karya di daerah Jepang dan Eropa, kita selalu cemburu bahwa mereka bisa memanfaatkan kayu dengan lebih optimum tanpa takut jamur dan rayap. Ada dua jenis kayu yang digunakan yaitu pada struktur kayu modern karena di luaran sana penggunaan kayu sebagai struktur bentang lebar atau struktur bentang sedang pun itu terus berkembang. Ada dua jenis kayu yaitu kayu keras masif dengan teknologi laminasi untuk pelindungan terhadap cuaca. Jadi kayu pejal masif dengan kemudian dilaminasi untuk pelindungan terhadap cuaca. Yang kedua adalah glulam, glued laminated timber. Ini semacam triplek tapi bukan lembaran, ini jadi kayu dengan kayu, kemudian didobel dengan lem dan dengan teknologi khusus. Glued laminated timber, glulam. Struktur kayu ini menggunakan balok kayu yang direkatkan secara laminasi untuk membentuk lengkungan yang kuat. Struktur kayu lengkung sering digunakan dalam desain bangunan lebar yang menonjolkan keindahan kayu. Ini biasanya untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya gedung-gedung pertemuan, kemudian villa, ataupun gedung-gedung yang punya tujuan romantisme tertentu. Ini contoh glulam, glued laminated timber. Ini ada beberapa lapis yang dijadikan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lapis. Ini menjadi semacam satu batang kayu yang bisa dimanfaatkan bagi kuda-kuda atau apapun. Struktur kayu ini menggunakan balok kayu yang direkatkan secara laminasi. Kemudian di luar kayu, bambu ternyata juga punya potensi uh, untuk material-material struktur bentang lebar. Ternyata bambu dapat digunakan struktur bentang lebar yang menghendaki nuansa khusus seperti paviliun, ruang serbaguna, dan ruang pameran. Keuntungan bahan bambu adalah bahwa bambu mempunyai kekuatan tekanan tarik yang bagus seperti halnya kayu. Keuntungan lainnya adalah bahwa bambu adalah bahan alam yang cepat tumbuhnya, sustainable, dalam mencapai usia produksinya. Kalau kayu butuh umur sekitar 20 tahun untuk bisa digunakan sebagai bahan konstruksi, maka bambu hanya butuh waktu kurang dari 4 tahun. Dan pertumbuhannya pun sangat cepat dan mudah didapatkan. Jadi ini kelihatannya kalau bagi beberapa peneliti, bambu akan jadi bahan material, bukan pengganti secara keseluruhan, paling tidak sebagian substitusi dari kayu di masa depan. Kemudian ada lagi yang menarik dari penelitian, kuat tarik bambu. Dari hasil penelitian Endang Kasyati, Budi Wibowo, dan Budi Widodo dari TS, bahan bambu ternyata mempunyai kekuatan di luar dugaan kita. Kuat tarik pilihan bambu apus rata-rata sekitar 1989,97 kg per cm persegi. Hanya lebih kecil 9,55% dari baja mutu U22. Ini kan bukan main dan pasti kita tidak menduga tentang ini karena kita menganggap bahan bambu adalah bahan sepele, bahan dari kampung. Gaya lentur yang dihasilkan oleh balok bertulangan pilihan bambu apus lebih besar 75,49% dari hasil perhitungan balok normal secara teoritis menggunakan pegangan baja. Jadi tidak salah kalau bambu kelihatannya akan menjadi bahan bangunan di masa depan. Juga kami lihat beberapa literatur, ada beberapa serutan bambu, serpi-serpi bambu yang kemudian dipres menjadi satu menjadi balok-balok seperti kayu. Seperti gululam tadi. Kami lanjut dengan masuk pada materi yang lebih dalam. Sistem struktur bentang lebar. Struktur bentang lebar dijadikan dengan struktur penutup atap yang punya bentang lebar. Sehingga fokus bahasan pada tema ini akan lebih banyak menyorot tentang struktur atap. Berdasarkan jenisnya, struktur atap bentang lebar dapat dibagi menjadi satu, struktur dengan sistem beam. Dalam bangunan bentang lebar, sistem ini mengandalkan elemen kaku horizontal yang diletakkan di atas elemen kaku vertikal, jadi balok dan kolom biasa. Pastikan kolom tidak melentur dan lebih kuat dari balok horizontal. Strong column weak beam ini konsep yang harus dipahami oleh para perancang baik arsitek maupun para ahli struktur. Ini merupakan sistem yang paling sederhana yang mengandalkan kekokohan kolom dan ketahanan balok
dalam menahan gaya vertikal dan momen. Jadi kekuatan momen kolom itu 1,2 lebih besar, 20% lebih besar daripada kekuatan balok. Jika terjadi sebaliknya, maka akan terjadi bahaya. Kolomnya runtuh, orang belum bisa lari keluar jika terjadi gempa. Untuk bentang lebar, balok yang digunakan biasanya terbuat dari beton atau baja. Untuk menambah kekuatan tarik balok beton, maka biasanya balok beton bertulang yang digunakan adalah balok prategang. Pada struktur tambahan gar 2 GMM, sebagai contoh yang seperti kami sampaikan tadi contohnya di depan, dengan jarak kolom 100 meter digunakan balok beton berongga prategang. Bentuk yang ada dan balok mengikuti gaya dan momen yang bekerja dan menghasilkan keindahan fungsional. Jadi bentuknya juga mengikuti bentuk-bentuk momennya ada. Kemudian ada beton prategang. Beton prategang, prategang bahasa Inggrisnya pre-stressed concrete, adalah bentuk beton yang digunakan dalam konstruksi yang ditekan selama proses produknya, sehingga gaya tarik meningkat saat digunakan. Kompresi ini dihasilkan oleh tarikan kekuatan tinggi tendon yang terletak di dalam beton dan dilakukan untuk meningkatkan kinerja beton. Tendon dapat terdiri dari satu kawat, multi-kawat, multi-tile atau kawat, atau batang berulir yang paling sering dibuat dari baja karbon, serat karbon, atau serat aramid. Ini beberapa contoh prinsip lah dalam hal ini. Yang pertama adalah balok beton prategang tanpa beban. Yang kedua adalah sebelum beton mengeras, tendon yang tertanam dalam beton dikencangkan. Setelah beton mengeras, tendon memberikan tegangan yang tekan pada beton. 4, 5 balok prategang tanpa beban, 6 balok prategang dengan beban. Jadi ini teknologi untuk memperkuat daya tarik beton untuk menggantikan tulangan dengan suatu sistem yang lebih efisien, yaitu dengan balok beton prategang. Metode beton prategang ada dua, yaitu pretension. Metode ini disebut juga dengan metode pratarik, di mana pemberian tegangan dilakukan ketika beton belum dicor dan mengeras. Gaya konsentrasi, gaya konsentris yang ada pada tegangan pun dipertahankan hingga beton benar-benar sudah mengeras. Proses pembuatannya menggunakan kabel tendon yang kemudian diikat pada dua buah angkur, yaitu anggur hidup dan anggur mati. Metode kerjanya adalah anggur hidup yang telah ditanam pada benda ditarik dan menggunakan dongkrak. Hal ini bertujuan agar kabel tendon yang ada di dalamnya menjadi bertambah panjang. Metode beton pratarik. Kemudian metode beton prategang, post tension. Metode ini disebut juga dengan metode pasca tarik, yaitu memberi tegangan beton dilakukan ketika beton sudah mengeras. Beton sudah dicor, sudah mengeras, baru kabel ditarik dan kemudian dikunci. Aplikasi beton prategang pasca tarik umumnya digunakan pada konstruksi jembatan bentang menengah hingga bentang lebar. Dalam metode ini tidak diharuskan menggunakan kabel tendon yang diikat pada angkur hidup dan angkur mati. Namun proses pembuatannya itu dengan cara beton dibiarkan mengeras hingga mencukupi umur beton tersebut. Bedanya dengan yang tadi adalah ini dilepas ketika beton sudah mengeras. Kemudian dongkrak dipasang pada angkur dan kabel tendon ditarik hingga mencapai tegangan yang telah dinyatakan sebelumnya. Yang kedua adalah sistem rangka. Setelah tadi sistem beton. Sistem struktur ini biasanya terbuat dari baja, baik dari baja profil maupun baja berupa pipa. Baja pipa biasanya dipilih berdasarkan pertimbangan estetika dan sifat pipa baja yang bulat yang dapat merespon gaya yang bekerja ke arah ruang, bukan bidang. Sistem rangka ini terdiri dari sistem truss datar, kuda-kuda, space beam, space, space beam, sistem space frame, dan sistem diagrid. Sistem terdiri dari batang-batang yang membentuk rangka untuk menciptakan satuan sistem struktur. Sistem ini bisa juga terbuat dari kayu solid maupun yang direkatkan satu sama lain membentuk kayu yang monolit yang biasa disebut gelam.
Dapat juga terbuat dari bambu jenis tertentu, pilihan jenis bambunya adalah bambu apus. Sistem teras datar. Sistem teras datar atau kuda-kuda biasanya tidak digunakan pada struktur bentang di atas 20 meter. Jadi secara garis besar ini dari beberapa referensi berdasarkan studi-studi empiris. Kuda-kuda berdasarkan bentang kuda-kuda kuda-kuda berdasarkan bentang kuda-kuda dan jenis bahannya. Bentang 3 sampai 4 meter biasanya modelnya seperti ini digunakan pada bangunan rumah, bentang sekitar 3 sampai dengan 4 meter, bahannya dari kayu atau bahan bahan bertulang. 4 sampai 8 meter untuk bentang sekitar 4 sampai 8 meter bahan dari kayu atau beton betulan. Jadi untuk arsitek-arsitek yang lama ini biasanya model-model segini hafal karena ini selalu keluar pada ujian-ujian kayu, kuda-kuda kayu. Bentang 9 sampai 16 meter. Untuk bentang 9 sampai 16 meter bahannya dari baja double seperti itu. Kemudian bentang 20 meter, bentang maksimal 20 meter biasanya dari baja juga double, double angle dan kuda-kuda atap sebagai tembakan. Ini ada kuda-kuda atap. Tapi modelnya seperti ini. Kemudian ada juga sistem space beam juga. Atau rangka batang adalah pengembangan dari sistem rangka datar kuda-kuda. Dari kuda-kuda datar berkembang menjadi kuda-kuda yang meruang dengan bentuk potongan melintang segitiga. Ada tambahan kekakuan dari hanya kekakuan vertikal menjadi vertikal dan lateral. Contoh struktur pada jenisnya adalah pada struktur speed beam anggar 2 GMF yang tadi di atas. Ini contohnya nih. Ini gambar sketsa dari almarhum Insinyur Budono Surasno, ya, arsitek yang terlibat langsung. Ini kalau dipotong adalah bentuknya adalah segitiga. Seperti kita ketahui bersama bahwa segitiga adalah bentuk yang paling kaku, bentuk dasar paling kaku dalam suatu struktur. Ini beamnya yang panjangnya bentang 100 meter, ini ditopang, ditaruh di atasnya. Beam menopang base truss. Cara konstruksinya adalah ditaruh, kemudian digeser ke tempat yang dikehendaki menggunakan crane. Sistem struktur space frame. Sistem space frame atau rangka ruang adalah sistem struktur bentang lebar yang terdiri dari batang-batang yang masing-masing berdiri sendiri dan memikul gaya tekan dan gaya tarik secara sentris dan dikaitkan satu sama lain dengan sistem 3 dimensi. Ini berdasarkan atau menurut Siswoyo 2008, bentuk space frame dikembangkan dari pola grid dengan batang-batang yang menghubungkan titik-titik grid secara 3 dimensional. Fig 98. Contoh pada kasus adalah struktur atap space frame pada hanggar 3 GMF nanti akan kami ulas pada studi kasus. Perbedaan pilihan struktur atap di hanggar 2 dan hanggar 3 ini dikarenakan struktur atap hanggar 3 harus memikul beban overhead crane untuk mengangkat engine pesawat. Jadi yang space truss tadi yang di atas untuk hanggar 2 tidak ada beban overhead crane sehingga hanya beban penutup atap saja dan beban utilitas lampu-lampu. Tapi untuk hanggar 3 kenapa dipilih space frame? Karena space frame lebih rigid dan kaku untuk menahan beban. Dalam hal ini ada beban 2 overhead crane untuk overall pesawat. Ini gambarnya hanggar 3 GMF pada saat dikonstruksi. Pada saat baru diangkat karena atapnya dirancang di bawah, bukan dirancang. Dirakit di bawah pada ketinggian 1,85 cm, 185 cm. Di bawah dipasang utilitas, lampu-lampu dan segala macam. Kemudian dilakukan loading test. Bisa dibayangkan apabila sudah di atas, dilakukan loading test, bagaimana memperbaikinya akan susah. Sehingga dirakit di bawah, kemudian diangkat ke atas. Jadi bukan stadion JIS satu-satunya pertama di Indonesia yang melakukan struktur atap bentang lebar kemudian diangkat, tapi hanggar di GMF pada tahun 1980 dan 1990-an tentang tahun itu. Ini space frame, ini yang kuning adalah beban overhead crane. Jarak antar kolom sekitar 100 meter, depan ke belakang sekitar 90 meter.
Kemudian setelah sistem Swiss frame ada lagi sistem modern, yaitu sistem struktur diagrid. Sistem diagrid, diagonal grid, banyak digunakan pada bangunan dengan arsitektur kontemporer. Sistem ini bisa digunakan sebagai struktur penopang, dinding maupun struktur atap pada bangunan bentang lebar. Jadi pada bangunan-bangunan kontemporer itu seringkali antara dinding atap menjadi satu, dengan sistem diagrid ini menjadi lebih mudah dipecahkan. Diagrid adalah desain untuk membangun bangunan besar dengan baja, kayu, bahkan bambu yang menciptakan struktur segitiga dengan balok pendukung diagonal. Ini adalah sistem balok triangulasi, lurus atau melengkung, dan cincin horizontal yang bersama-sama membentuk sistem struktural untuk bangunan besar atau tinggi. Sistem diagrid menawarkan beberapa keuntungan selain menghilangkan kolom perimeter. The diagonal grid is a framework composed of beam that intersect in a diagonal pattern. The beam may be metal, wooden, or concrete, and they are used in the design high-rise building and as well as roof. Seperti halnya, kemudian yang jadi persoalan di sini adalah seperti halnya penyimpangan dalam tanda kutip atau di luar kebiasaan dari bentuk teknik pembingkian yang standar. Yang lain, maka constructability menjadi isu penting dalam struktur diagrid. Teknik dan fabrikasi sistem simpulnya lebih kompleks daripada struktur konvensional, sudah pasti. Karena kunci dari kekuatan adalah pada simpulnya atau sistem kalau di Anggar ada sistem apa namanya pakai bull joint. Keuntungan sistem diagrid bebas dari kolom interior dan kolom perimeter. Pemanfaatan secara optimum pencahayaan dan alam karena kelangkaan kolom perimeter dan struktur interior. Eksploitasi penuh bahan struktural membantu arsitek dan insinyur dalam mewujudkan bentuk-bentuk kontemporer plastis. Redundansi dari sistem diagrid dapat mentransfer beban dari bagian struktur yang gagal ke yang lain seperti halnya struktur space frame. Diagrid mempunyai kemampuan menahan dan mentransfer beban lateral akibat angin dan gempa secara lebih baik seperti halnya struktur space frame dibanding space truss atau kuda-kuda. Ini contoh space diagrid di mana di sini antara kolom atap menjadi satu, dinding dan atap menjadi satu. Ini sistem simbol diagrid yang ingin saya sampaikan betapa rumitnya sistem simbol di sini. Untuk saat ini mungkin tidak serumit waktu kami membangun Hanggar 1. Jadi pada saat kami membangun Hanggar 3 GMF, sistem simpulnya adalah bull joint. Bull joint itu memang pabrikan, sudah tinggal pesan saja, kita gambar, pesan ke pabrik. Namun pada saat Hanggar 1 dengan pertimbangan harga bisa beda sekitar hampir 20% untuk perangkat atapnya, maka kami memakai sistem pipa yang disambung dengan kaset plate and collar, plat-plat penyambung. Dulu waktu kami membangun Hanggar 1 tahun 1990-an, belum ada software Tekla. Di mana sekarang kalau sudah ada software Tekla, ketemu pipa eh, untuk membuat potongan antara pipa dan pipa dengan sangat tepat bisa dilakukan dengan software Tekla. Tapi dulu belum ada sehingga memakai kaset plate dan collar. Nanti kita akan sampaikan. Kayu sebagai bahan diagrid. Nah, ini juga menarik bahwa kayu bisa digunakan dalam konstruksi diagrid. Bahan ini memiliki banyak kelemahan. Keunggulan bahan ini adalah bagian kayunya mudah didapat dalam berbagai bentuk dan ukuran. Biaya pemasangannya rendah, kerugian utamanya adalah kayu mempunyai kekuatan material yang rendah. Daya tahan dan pelapukan kayu merupakan permasalahan utama yang menyebabkan kelemahan kayu sebagai bahan konstruksi diagrid. Kendati pun demikian, dijumpai beberapa bangunan bentang lebar diagrid menggunakan bahan kayu untuk mendapatkan nuansa yang tidak bisa didapatkan bahan lain. Proteksi dari cuaca untuk bahan kayu yang dimanfaatkan, yang disiapkan untuk terpapar cuaca menjadi keharusan utama. Saat ini contoh dari penggunaan diagrid kayu bentang lebar. Ini digunakan pada suatu kantor yang memang mengendaki nuansa kayu. Ini dibangun dari atap diagrid dengan menggunakan bahan kayu. Nah, kemudian karena ini memang di bawah menutup atap sehingga tentu saja ini lebih terlindung dari paparan cuaca secara langsung. Nah, ini yang menarik ini. Ini di Spanyol.
Ini diklaim sebagai eh, sistem kayu bentang lebar terbesar di Metropol Parasol di Sevilla, Spanyol. Menggunakan bahan kayu solid, diklaim sebagai bangunan bentang lebar terbesar di dunia yang dibuat dari kayu. Ini bentangnya sampai sekitar kurang lebih kalau nggak salah waktu saya baca 75 meter. Ini dari bahan kayu masih bukan belulang. Dan ini terpapar langsung dengan cuaca. Jadi harus dilaminated dengan bahan-bahan tertentu untuk tahan kekuatan tahan terhadap cuaca. Tapi kembali lagi seperti tadi saya sampaikan bahwa pada iklim-iklim 4 musim pada bangun itu memang rayap tidak tidak seganas seperti hanya pada daerah-daerah tropik lembab seperti di Indonesia. Jadi saya tidak bisa bayangkan apabila ini dibangun di Indonesia serangan rayap seperti apa walaupun sudah dilakukan pelindungan khusus tapi tetap aja itu bagian yang harus dipikirkan. Dan ini harganya juga sangat mahal tapi ya begini karena negara kaya simbol-simbol arsitektur adalah merupakan simbol-simbol dari kekayaan dan kemajuan mereka sehingga harga kadang-kadang tidak diperhatikan, tidak terlalu menjadi pertimbangan. Ini Metropol Parasol Sevilla Spanyol menggunakan bahan kayu. Ini hanya sebagai contoh saja bahwa di luaran sana kayu masih terus digunakan bahkan untuk struktur-struktur modern dengan teknologi dan pengolahan dan treatment tertentu. Bambu sebagai bahan diagrit. Ini Hyperbambo Pavilion. Ini dibuat dari bambu. Ini juga mungkin sebagai bahan-bahan bahan diagrit dengan tutup tenda. Kayu sebagai bahan diagrit. Ini ada di Grid Shell di Toledo. Jadi memang sangat indah ya. Jadi berbeda dengan eh, yang bahannya dibuat dari baja atau apa lagi beton. Dengan bahan kayu seperti ini akan timbul kesan atau nuansa romantisme dalam arsitektur yang tidak bisa didapatkan apabila kita menggunakan bahan dari baja. Oleh sebab itu di luaran sana, di luar negeri, bahan kayu masih saja menjadi bahan-bahan yang dipilih untuk penyelesaian bangunan-bangunan tertentu yang memang dibikin untuk mempunyai nuansa khusus. Itu dengan pemecahan struktur diagrit. Ini kemudian sistem diagrit juga bisa untuk menghasilkan langgam tertentu arsitektur Islam. Ini ada di masjid di Cambridge University. Ini banyak kayu ini. Cambridge Mosque. Kemudian yang kelima adalah sistem struktur kubah. Struktur kubah merupakan struktur hemispherical yang berkembang dari lengkungan. Merupakan bagian dari sistem sel atau cangkang. Hemispherical itu separuh bulan. Sistem ini paling efisien untuk menutup luasan dengan bahan yang luas permukaannya minimal. Jadi sistem kubah ini merupakan konsep atau sistem penutup atap dengan bahan yang paling efisien. Karena dibanding dengan bahan yang lain, ini adalah bahan yang paling minimal. Denah kubah berbentuk lingkaran. Banyak digunakan pada bangunan masjid. Contoh kubah masjid terbesar yang ada adalah kubah Masjid Istiqlal dengan diameter 45 meter. Ini Wikipedia 2024. Selain menggunakan beton berulang, sistem kubah ini juga dapat dibuat dari baja. Kemudian ini konsep yang bekerja. Gaya yang bekerja pada struktur dom atau kubah dengan bahan, nah ini bahan baja. Tadi bahannya dari beton, tapi ini dari baja, tapi sama saja konsep gaya yang bekerja. Jadi sangat efisien, gayanya juga demikian. Gambar di atas mengilustrasikan transmisi dari gaya yang ada pada bangunan. Gaya tekan ditunjukkan dengan warna merah dan gaya tarik disimbolkan dengan warna biru. Semakin tua warna, semakin besar gaya yang terjadi. Maka dapat dilihat semakin ke bawah, semakin kecil beban yang timbul. Hal ini disebabkan beban telah terbagi ke seluruh struktur sel ini secara merata. Dari sisi bahan efisien, kemudian dari sisi distribusi gaya juga sangat efektif. Itulah struktur sel atau kubah. Kemudian kalau kita mau exercise betapa kuatnya sebuah struktur sel, kita pegang telur pada posisi yang tepat, artinya jangan jangan eksentris, kemudian kita tekan.
kita sulit sekali untuk memecahkan telur itu dengan cara seperti ini, dengan catatan asal posisinya sentris. Ini menunjukkan betapa kuatnya struktur cangkang sel. Bahkan struktur cangkang telur yang tipis itu saja bisa menahan gaya yang cukup kuat. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Ini dari diameter kubah 45 meter Istiqlal. Kemudian ini hasil lanjutan sistem struktur sel atau cangkang. Sistem ini terbentuk dari bidang cangkang yang tipis dan permukaan melengkung. Ini untuk apa? Menang lebar, biasanya sebenarnya beton sudah ada ini. Lebih kecil. Keuntungan menggunakan sistem ini adalah biaya konstruksi bisa lebih kecil, ekonomis karena ketebalan beton pada sistem ini biasanya lebih kecil. Ini penjelasan dari yang tadi. Menurut Judike 663 struktur sel. Struktur sel adalah plat yang melengkung ke satu arah atau lebih yang tebalnya jauh lebih kecil daripada bentangannya. Sedangkan menurut Shodek 1998, sel atau cangkang adalah bentuk struktural tiga dimensional yang kaku dan tipis yang mempunyai perumahan lengkung. Salah satu contoh terkenal dari sistem sel adalah Sydney Opera House, suatu bangunan yang sangat terkenal. Ini adalah cangkang ilustrasi cangkang pada bentuk aslinya yang menginspirasi sistem struktur sel. Nah, ini saya sampaikan di sini karena ada kearifan alam yang perlu kita pahami, bahwa di alam ini ada yang namanya, ternyata ada peneliti dari Itali, ahli matematik dari Itali, meneliti fenomena-fenomena di alam ini, dan beliau menjumpai ternyata ada suatu deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, terdapat pada beberapa bunga, pada kelopak bunga. Terdapat pada struktur sel, cangkang daripada kerang-kerangan. Jadi bukan suatu kebetulan bahwa cangkang sel itu memang kuat, karena Tuhan sendiri menciptakan di alam ini ada suatu rahasia dengan bentuk sel ini, di mana ada deret Fibonacci ini, dan ini mesti menjadi terus pencarian terus. Dan deret Fibonacci itu adalah suatu deret di mana kalau kalau di ini perbedaan satu dengan yang lainnya ini 1,618, perbedaan dari satu angka ke angka 9. Kemudian oleh Leonardo da Vinci dia meneliti tentang manusia. Salah satunya ternyata dalam tubuh manusia juga banyak angka 1,618. Angka 1,618 adalah golden ratio yang banyak ditemukan di alam. Tadi ditemukan di cangkang sel yang menjadi inspirasi dari sel structure pada kelopak bunga dan beberapa namanya daun. Contoh, tinggi manusia itu 1,618 kali tinggi pusatnya. Jadi kalau tinggi pusat kita 1 meter, tinggi kita hampir pasti 1,618 cm. Boleh dicoba. Ini rahasia alam yang sampai hari ini masih menarik bagi para peneliti matematik. Dan itu ada pada sel. Sel yang menjadi sel atau cangkang yang menjadi inspirasi dari struktur sel. Ini Sydney Opera House. Sydney Opera House dengan bangunan dengan bentang 185 meter kali 120 meter dan dengan ketinggian atap 67 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang selanjutnya nomor 7 adalah sistem struktur folded plate. Struktur yang kekakuannya didapatkan dari bentuk lipatan-lipatan bidang datar yang bekerja secara bersama-sama. Ini bisa juga dipakai sebagai struktur penutup atap bidang lebar. Struktur ini mampu membawa mendistribusikan beban tanpa balok tambahan di sepanjang tepi bidang. Pada sistem yang menerus, bisa sekaligus berperan sebagai bearing wall yang memikul menyalurkan beban ke fondasi. Pada bidang horizontal, sistem ini dapat menyediakan balok-balok frame. Ini contoh sistem folded plate dalam bentuk yang lebih rumit. Dia kaku karena lipatannya. Jadi Bapak boleh coba kalau Bapak meletakkan kertas, selembar kertas dengan 2 tumpuan pasti melengkung. Tapi begitu Bapak lipat, pasti akan lebih baik. Atau lengkungannya akan jadi lebih kecil daripada ketika lembaran tidak diapa-apakan. Ini modifikasi folded structure. Nah, ini salah satu lagi modifikasi folded structure karya dari Santiago Calatrava
Seperti sudah pernah saya sampaikan pada webinar sebelumnya, Santiago Calatrava itu basicnya arsitek, dan kemudian dia belajar struktur, kuliah lagi struktur, dan jadi ahli struktur dan arsitek bersamaan, sehingga karya-karyanya dia bisa mengeksplor karya-karyanya secara lebih bebas dengan cara yang bertanggung jawab tentunya, karena dia sendiri ahli struktur. Kemudian selanjutnya adalah sistem struktur kabel atau tenda. Gaya yang bekerja pada sistem tenda adalah gaya tegangan tarik. Karena membran sangat tipis sehingga tidak memungkinkan dapat menerima gaya tekan maupun geser. Komponen utama pada sistem ini adalah kabel baja dan bidang penutup atap yang terbuat dari lembaran tekstil polyester fiber. Untuk lebih tahan dari debu dan kotoran, lembaran tekstil ini dilapisi dengan bahan PVC. Sistem ini sangat mudah dibentuk sesuai keinginan perancangnya, apalagi dengan bantuan software digital modeling. Sekarang ini kita bisa membentuk model apa saja dengan bantuan software ini. Bangunan akan merespon gaya latar akibat gempa dengan baik. Mengingat tumpuan kolom strukturnya biasanya sendiri. Nanti akan kami perlihatkan contohnya, bahkan videonya juga. Kelemahan sistem ini adalah perlunya perawatan khusus untuk menjaga ketegangan dari kabel penopangnya. Jadi kabel penopangnya harus secara rutin dicek karena tidak boleh sampai kendur. Apabila kendur maka akan terjadi kenduran pada tendanya, nantinya akan terjadi genangan-genangan air di atas apabila terjadi hujan. Dan memerlukan detail yang rumit koneksi antara kabel dan membrannya. Juga sistem pengikat antara kabel dengan membrannya juga memerlukan detail khusus agar tidak terjadi kebocoran. Juga memerlukan penggantian bahan tendanya secara periodik, kurang lebih sekitar 20-30 tahun sekali tergantung kualitas bahannya. Salah satu contoh dari sistem tenda yang spektakuler adalah Millennium Dome di London. Diameter dome adalah 365 meter, tinggi dome 50 meter, tinggi kolom penopang 100 meter. Kolomnya kira-kira setinggi Monas. Ini gambar diagramatiknya lebih jelas kelihatan. Nah, ini adalah tumpuan kolom penggantung berupa sendi. Karena nanti di videonya akan kelihatan juga akan terjadi pergerakan karena tarikan kabel, maka dimungkinkan harus ada suatu tumpuan kolom yang berbentuk sendi. Apabila dibuat dari tumpuan kolom yang bersio cepit, maka kolom ini akan melentur apabila ada pergerakan pada kabel, baik karena susut atau karena angin. Jadi di kolom ini, pada sebagian kolom, pada bagian lebih ke arah ke bawah, dibikin sendi ke arah, sendinya seperti sendi yang berpisah ke arah segala arah, 4 arah. Kolom penggantung kabel piring keluar sekitar 15 derajat. Ini saya putarkan videonya untuk memberi gambaran tentang bagaimana konsep. In 1993, it was decided that the Millennium should be celebrated through an exhibition, echoing the Great Exhibition and the Festival of Britain before it. Situated on a disused gasworks on the Greenwich Peninsula, close to the Meridian Line, the Millennium Commission set out a tender to design a large, open-plan and easily buildable structure in which to house such an exhibition. The tender was won by the architects Roger Sturkenhaber and engineers Bureau Happold, leading to the Millennium Dome that we are all familiar with today. This video will focus predominantly on the architectural intent of the Millennium Dome and how it is achieved through the designer's approach to structural engineering. After careful consideration of the alternative options, such as a geodesic dome, membrane structure, large span truss, and concrete shell, Rogers and Bureau Happold decided the most plausible solution was to produce an open-plan, tensile dome-shaped structure. This provided shelter whilst enabling construction to be under budget and on schedule. The finished result has since become an iconic piece of design, with a beautifully expressed, innovative, and inspiring structural form. Although it appears like a standard dome, where loads are supported largely in compression,
The structure, in fact, acts much more like a cable-supported bridge, with the roof hung off a series of cables. 12 100-meter tall masts support cables which extend from the top and bottom of each mast. These cables then in turn support further cables which run around the full circumference of the dome. The radial cables support a 1 mm thick roof formed from fiberglass which is coated in Teflon. The dome is a tensile structure where the majority of members are in pure tension with the isolated mass in compression. By removing bending, the structure is more efficient. Creating large structures is easier with tension members, as they retain strength no matter how long they are. The tension members are pre-stressed to ensure they are the correct length and don't go slack, independent of how the structure is loaded. Asymmetric loads from wind or snow are balanced by internal ties to the masts. Pre-stressing in the cables also reduces deflections in the roof, which can be very large over the 365-meter span. The radial cables are elevated off the roof, and the fabric is pre-tensioned to prevent pooling of water and snow. Due to the Blackwall Tunnel vent, a hole in the roof was needed. This would have created uneven forces in the dome. Instead, the net of cable mimics the roof fabric. The tunnel is bridged over to ensure the masts do not cause any damage to it. The masts are inclined outwards to resist both lateral and vertical loads. A concrete compression ring surrounds the entire building to resist the horizontal forces of the backstays and prevent the building collapsing inwards. The raised mast connections prevent the tie-back cables interrupting internal spaces, and the pyramid creates greater lateral stability. Fiberglass coated with Teflon was chosen for the roof material. Its translucency allows light into the dome while still providing a weatherproof shell. It was chosen over PVC coated polyester as it is less prone to discoloration and dirt retention. Its higher upfront cost was balanced by its longer lifespan, which enabled a long-term legacy of the dome to be planned. Fiberglass is very strong in tension, as well as being incredibly light. It was produced in large sheets and was heat bonded together on site for quick installation. Steel masts and cables were created from off-the-shelf components where possible. This reduced the cost and increased the speed of construction. The 12 masts resemble the Skylon, a sculpture built for the Festival of Britain in 1951. In the design of the structure, steps were taken to increase speed and sustainability in the construction process. An example of this is in splitting each of the masts into 6 individual segments. Each segment was designed so they could be fabricated in one go and be transported via road without notifying the council. As mentioned previously, the masts act mainly in compression, transferring the load from the cables down to the ground. Compression members are prone to buckling. However, this effect can be reduced by managing imperfections, removing additional moments, and by increasing the cross-sectional area. In the case of the Millennium Dome, bending was reduced by ensuring that all the cables had theoretical lines of intersection at the top. This proved to be a complicated 3D connection with 23 cables requiring support. The bottom of the mast was also pinned, which allowed for small rotations. This ensured there was no accumulation of moments whilst the roof deflected under varying loads. By using 8 circular hollow sections separated by bracing elements at every 2.5 meters, the geometric benefits of a big cross section were achieved, whilst also keeping the weight low. The resistance to buckling was helped further by increasing the overall diameter of mass in the middle. This is the most likely point to fail during buckling. Tensile structures carry the loads via reasonably large displacements. Although very efficient, loading and unloading of tensile structures can cause fatigue failure within the cables. This has been minimized by pinning the cables at each node within the structure, allowing for free rotation without the risk of stress buildup.
Prior to development, the Greenwich Peninsula was largely a barren, derelict site. Ground contamination caused by a gasworks facility and an absence of public transport links made the site the perfect opportunity for regeneration, of which the Millennium Dome was the central component. One of the Millennium Experience targets was for 50% of the journeys to the venue to be made by public transport. In response, a brand new underground station was built in conjunction with a bus station and a ferry stop. The Millennium Dome was in fact the first visitor attraction in the world to not have a car park. These transport links were built in conjunction with decontamination of the site, enabling future growth and social sustainability in the peninsula and the wider built environment. The structure itself responds to its environment by protecting visitors inside of an all-encompassing structure from the strong winds that the exposed peninsula experiences. This structure's wide span and external positioning of utilities equipment has made the dome incredibly versatile. Recycled materials were used throughout the build, including reclaimed timber in the flood defences. The utility equipment was specified to be resellable after the Millennium Experience, whilst only necessary areas are heated or cooled. A rainwater harvesting system, in conjunction with wastewater recycling and a natural filtration landscape, provides sufficient water to flush the high-efficiency toilets inside of the dome. The translucent roof reduces the need for artificial lighting inside the arena, while sewage and waste is used to produce electricity. Since the year 2000, these features have enabled the dome to host a variety of events, including a music festival and a winter wonderland, before being repurposed as the highly successful and economically sustainable entertainment venue, the O2 Arena. The dome's lightweight and efficient structural form, which weighs less than the volume of air enclosed, in combination with its versatility, make it a role model for low-embodied carbon structures. The high cost of the Millennium Experience project and lack of a clear legacy. Baik, Bapak, kami lanjutkan dengan tema selanjutnya adalah perencanaan beban pada struktur bentang lebar. Beban-beban pada struktur bangunan menurut arah bekerjanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu beban vertikal dan kedua beban horizontal. Vertikal itu ada gravitasi. Beban vertikal itu beban gravitasi itu ada beban mati dan beban hidup. Kemudian beban air hujan, beban lateral, beban gempa, beban angin, tekanan tanah dan air tanah, beban-beban yang dinyatakan bekerja dalam suatu struktur gedung tergantung dari fungsi ruangan, lokasi bentuk, kekakuan massa dan ketinggian gedung itu pada perencanaan konstruksi bangunan bertingkat ataupun bangunan bentang lebar. Beban-beban yang diperhitungkan adalah beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban angin. Beban mati adalah berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap, termasuk segala unsur tambahan, penyelesaian, finishing, masing-masing serta peralatan tetap yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gedung. PPI 98. Menurut SNI 03, tentang cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung, sifat mekanis baja struktural yang digunakan dalam perencanaan harus memenuhi persyaratan minimum yang diberikan pada sifat mekanis baja. Tegangan perencanaan tidak boleh diambil melebihi nilai yang diberikan pada tabel tersebut. Tegangan putus untuk perencanaan FU tidak boleh diambil melebihi nilai yang diberikan pada tabel tersebut. Beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat penggunaan suatu gedung dan termasuk beban-beban pada struktur atap yang berasal dari barang-barang yang berpindah, mesin-mesin serta peralatan yang tidak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung dan dapat diganti selama masa hidup dari gedung itu sehingga mengakibatkan perubahan dalam pembebanan atap dan lantai tersebut. Beban angin adalah sebuah beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang disebabkan oleh sisi tekanan udara. Beban gempa adalah beban statik ekuivalen yang bekerja dalam gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa itu. Maka yang diartikan gempa di sini adalah gaya-gaya di dalam struktur tersebut yang terjadi oleh gerakan tanah akibat gempa. PPI 83. Efek angin pada bangunan bentang lebar. Ini kita coba lihat angin. Besarnya beban angin yang bekerja pada struktur bangunan tergantung dari kecepatan angin, rapat massa udara, dan letak geografis, bentuk dan ketinggian bangunan, serta kekakuan struktur. Bangunan yang berada pada lintasan angin akan menyebabkan angin berbelok atau dapat berhenti. Sebagai akibatnya, energi kinetik dari angin akan berubah menjadi energi potensial berupa tekanan atau isapan pada bangunan. Ini sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu pada
saat kita bicara tentang bangunan tinggi. Efek angin pada bangunan bentang lebar. Untuk memperhitungkan pengaruh dari angin pada struktur bangunan, pedoman yang dilakukan di Indonesia mencatatkan beberapa hal sebagai berikut. Tekanan tiup angin harus diambil minimum 25 kg per meter persegi. Ini peraturan muatan Indonesia. Tekanan tiup angin di laut atau di tepi laut sampai jauh 5 km dari pantai harus diambil minimum 40 kg per meter persegi. Untuk tempat-tempat di mana terdapat kecepatan angin yang mungkin mengakibatkan tekanan tiup yang lebih besar, saya dihitung sendiri, kita bisa ukur kecepatan anginnya, maka kita akan mendapatkan tekanan yang harus ditahan di situ, yaitu dengan rumus P sama dengan V kuadrat per 16 kg. Di mana V adalah kecepatan angin dalam satuan meter per detik. Pada bangunan bentang lebar, bagian paling riskan terkait dengan tekanan dan isapan angin adalah luasnya bidang atap yang ada. Bukan hanya kekuatan struktur yang harus dipikirkan terkait dengan angin ini, namun juga kekuatan pengikatan bahan penutup atap terhadap struktur penopangnya. Kami lanjutkan, selanjutnya studi kasus konstruksi hanggar GMF karena kami terlibat langsung dan mungkin ada banyak bahan yang bisa kami sampaikan. Terdapat 3 hanggar di Garuda Maintenance Facility atau GMF dengan sistem struktur yang berbeda karena tuntutan fungsi yang berbeda. Kita bicara struktur itu termasuk struktur atapnya. Bangunan hanggar mempunyai kekhasan karena tuntutan struktur bentang lebar untuk mengakomodasi pesawat udara dengan bentang lebar. Bangunan hanggar harus sangat aman mengingat nilai pesawat yang dilindunginya sangat mahal, jauh lebih tinggi daripada harga hanggar itu sendiri. Hanggar 2 adalah hanggar yang pertama dibangun di GMF. Struktur atap menggunakan space girder atau balok ruang segitiga, space girder segitiga, dan antara balok satu dengan lainnya dibuat terpisah. Space girder ini ditumpu oleh box girder gelagar beton press dengan bentang 105 meter, tercatat sebagai bentangan balok press terbesar di Indonesia. Karena fungsinya sebagai fasilitas perawatan ringan untuk pesawat, lain maintenance, maka tidak diperlukan adanya overhead crane. Metode konstruksi struktur atap dilakukan dengan mengangkat space girder dengan crane pada kedua sisinya. Kemudian space girder diletakkan pada sistem peluncur yang sudah disiapkan di atas gelagar beton. Untuk selanjutnya kemudian digeser ke posisi yang diinginkan. Ini tadi sudah. Budi, izin Pak Budi, Ya, waktunya tersisa 5 menit lagi ya Pak. waduh. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Kami cepatin aja. Ada 3 hanggar, yaitu hanggar 2 dan hanggar 3 itu kata kuncinya adalah pada sistem bull joint-nya, bull joint-nya karena menggunakan sistem space frame. Proses perakhiran struktur atap sudah saya sampaikan, dirakit di bawah, kemudian diangkat, kemudian ditumpuk pada tempat yang sudah ditetapkan dan dikunci. Ini proses lift up. Proses lift up dilakukan dengan cara ditarik dengan kabel baja khusus yang ditarik oleh 11 dongkrak hidrolik dengan kapasitas masing-masing 300 ton. Toleransi perbedaan ketinggian yang diizinkan antara satu titik dengan yang lainnya adalah 2 cm atau 20 mili. Kenapa demikian? Apabila terjadi lebih kemiringan yang lebih besar dari ini, maka akan merusak konfigurasi struktur yang ada. Proses lift up ini kami cepatin. Proses konstruksi hanggar 1 ini sudah tadi ya. Ini contoh pada saat dirakit di bawah 180 cm. Ini sebelum diangkat. Ini saya kebetulan waktu itu dulu masih muda, waktu muda kurus. Ini saat di bawah ini pakai sistem kaset plate oncola, jadi sambungannya pakai disambung dengan plat. Kalau sekarang dengan adanya software Tekla ini bisa disambung langsung pipa ketemu pipa juga tidak masalah. Quote of the day. Quote of the day. Yang pertama adalah sebagai seorang arsitek, kamu mendesain untuk masa kini dengan kesadaran akan masa lalu untuk masa depan yang pada dasarnya tidak diketahui. Ini Norman Foster. Terus yang kedua adalah arsitektur pada dasarnya adalah wadah dari sesuatu. Jadi hanya wadah. Saya harap mereka tidak akan terlalu menikmati cangkir tehnya tetapi tehnya. Jadi jangan sampai kita hanya memikirkan cangkirnya tapi lupa dengan tehnya. Jangan sampai kita hanya memikirkan wadahnya tapi lupa dengan spirit dan manusia-manusia yang akan diwadai di dalam. Demikian saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Budi atas presentasi materinya. Berhubung kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand atau bisa diketik di kolom chat, nanti kita bacakan. Dan mohon di on kameranya ya. Monggo Bapak Ibu, silakan. Syukur-syukur nggak ada yang nanya, berarti sudah paham. Gitu, Pak. Udah paham semua kayaknya Pak. Pengalaman semua nih. Udah ada barangkali Mas Iqbal. Ada satu pertanyaan nih Pak Boleh. dari Bapak Raffi Ahmad. Izin saya bacakan ya Pak. Ya, Pak Raffi Ahmad mana Pak Raffi Ahmad? Bisa di on kameranya Pak? Pertanyaannya, berapa batas maksimal bentang untuk penggunaan struktur space frame? wah ini dia. Monggo Pak, dijawab Ya, Pak. ini menarik. Jadi pada dasarnya tidak ada batasan batasan maksimum ya, karena kalau struktur-struktur di bawahnya ada batasan maksimum dari studi-studi empiris yang ada. Namun kalau space frame memang tidak ada batasannya. Jadi tinggal bagaimana ketemunya nanti begitu dimodelkan pada software struktur. Jadi seperti contohnya di anggar kami di GMF itu bentangnya 100 meter, 100 meter. Kami yakin bisa sampai 150 meter. Tentunya tergantung dari ketinggian dari struktur strukturnya. Jadi semakin lebar tentunya ketinggian ketinggian dari Swiss Prime semakin tinggi. Eh, juga dari batang-batang yang ada. Jadi secara teoritis tidak ada batasan yang pasti. Kira-kira gitu. Tinggal dicoba yang sekarang sudah sampai 100 lebih. Jadi mungkin ada yang mau mencoba sampai 150 silahkan kemudian dimodelkan dengan software oleh structural engineer masuk apa enggak. Kira-kira gitu. Jadi nggak ada batasan. Oke, baik. Lanjut Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya bacakan ya Pak. Pertanyaan dari Pak Hengki Mulyawan Silalahi. Yang terhormat Pak Budi, mohon penjelasan mengenai beban angin karena yang ditampilkan merupakan standar PMI 70. Apakah masih digunakan? Terima kasih. Iya, Monggo Pak. iya betul. Makanya di situ kan dicatat apabila kita kita menjumpai ada kecepatan angin yang serasa lebih dari itu, maka kita harus hitung sendiri dengan rumus yang sudah saya sampaikan tadi. Gitu. Itu tadi memang standar yang awal itu, standar yang awal pertama kali keluar. Saya tidak menjumpai yang baru. Kalau Bapak ada, syukur. Tapi intinya bahwa apabila dijumpai ada kecepatan angin yang melampaui itu, harap dihitung sendiri dengan rumus yang tadi. V kuadrat, V per 16, V kuadrat per 16 kilogram per meter persegi. Atau gitulah tadi. Saya kurang apa. Jadi kata kuncinya mohon dihitung ulang. Itu saja, itu lebih aman. Kecepatan angin bisa diukur dengan alat yang sederhana. Kalau sekarang sih, sekarang apalnya gampang. Itu, Pak. Eh, Lanjut ya Pak, pertanyaan dari Ibu Supani Albela. Hmm. Saya eh, saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai struktur sel pada bangunan bentang lebar yang memiliki hutan buatan di tengah. Bangunan contohnya seperti Jewel Changi Airport di Singapura. Pertanyaannya, bagaimana proses desain dan analisis struktur sel untuk memastikan kestabilan dan ketahanannya terhadap beban?
dan apa saja jenis material yang umumnya digunakan dalam konstruksi struktur sel, dan bagaimana pemilihan material tersebut mempengaruhi performa dan durabilitas bangunan. Ya, Dan tentunya. kemudian bagaimana memaksimalkan efisiensi energi dalam bangunan dengan struktur sel. Monggo, Pak. Ya, sebetulnya struktur kalau kita bicara efisiensi energi, struktur tenda lebih efisien ya karena dia meneruskan sebagian dari cahaya matahari, jadi lebih sustain. Tapi kalau kita bicara sel, pertama tentunya kalau sudah bicara dengan permodelan itu memang ranahnya dari structural engineer dengan software-software tertentu. Kemudian bahannya tentunya struktur sel yang modern adalah dengan beton, tentunya dengan pelapis-pelapis modern agar lebih tahan terhadap ultraviolet dan cuaca. Kira-kira gitu. Jadi kembali lagi bahwa kalau sudah kembali pada kepastian angka, itu harus melibatkan structural engineer. Kita arsitek hanya memahami bahwa itu mungkin dibangun dan kita mungkin mendesain dengan model seperti itu. Kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Satu lagi dari Pak Samson Hakim. Pak Samson Hakim, boleh muncul di kamera, Pak? Oh, ya, Monggo, Pak. Silakan. Silakan bertanya, Enggak, Pak. biar silaturahim Pak kita. Ya. ya, terima kasih, Pak. Kebetulan anak saya tadi malam tanya saya ini di sipil ya, Pak. Ya, Pak. Nah, anak saya ini kayaknya tertarik ke arsitek. Jadi dia nanya ke saya, kalau kuliah di arsitek, apa yang dipelajari katanya gitu. Gitu. Jadi saya kebetulan pas banget nih, Oke. jadi bisa Ya, saya ya. dapat jawaban Saya, yang ya, saya jawab begini, Pak. ya, Jadi memang ada perbedaan antara kurikulum arsitektur zaman saya dan yang sekarang. Itu bedanya 24 SKS atau 30 SKS. Jadi dulu 180 menjadi 160 berapa kira-kira. Dari 160 menjadi 144 berapa gitu. Nah, celakanya kalau kalau Bapak orang sipil ini celakanya yang banyak berkurang itu hal-hal yang terkait dengan struktur. Jadi seperti beton juga mungkin sudah berkurang. Dulu saya diajarin statika juga saya tidak tahu apakah arsitek sekarang diajari. Kemudian kayu juga saya diajari. Kuda-kuda kayu itu sampai harus hafal itu. Kalau bentang sekian meter modelnya gini dan seterusnya. Nah, kalau yang saya lihat sekarang, arsitektur sekarang lebih banyak ke arah memang gubahan massa, gubahan ruang, kemudian menjadi tentunya terkait dengan faktor-faktor apa namanya sosial budaya dan segala macam, akhirnya timbul 3D dan segala macam. Tapi beban apa namanya bekal-bekal yang terkait dengan architectural engineering dan architectural science beda dengan kami-kami yang angkatan lama. Oleh sebab itu, memang harus untuk arsitek-arsitek yang baru, lulus baru, jadi mohon ditambah sendirilah pengetahuannya itu dengan pengetahuan-pengetahuan tentang architectural engineering dan architectural science. Jadi kalau Bapak nanya apa saja yang diajarin, pasti perancangan arsitektur, bahan bangunan itu ada, tentunya apa namanya tata kota ada, kemudian terkait dengan hal-hal yang arsitektural. Tapi hal-hal terkait dengan struktur udah berkurang banyak. Itu saja. Halo? oke. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Oke. Jadi kalau anak bapak di arsitek, bapak di struktur lah itu kompak itu kalau bersatu itu bagus. Ya, 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 ya. Oke, Nah, karena Mas. itu kami di Badan Kejuruan makanya di kami di PII itu ada Badan Kejuruan Teknik Arsitektur PII. Ini agak berbeda dengan Ikatan Arsitek Indonesia di mana Ikatan Arsitek Indonesia itu fokusnya pada desain. Kemudian yang Badan Kejuruan Teknik Arsitektur di PII fokusnya pada Architectural Engineering dan Architectural Science. Makanya di tempat kami eh, orang-orangnya atau anggota-anggotanya banyak yang berjalan jadi kontraktor. Mereka banyak menjadi project manager yang sukses di Wika, di PP, di Adikarya, dan seterusnya. Lalu sebab itu mereka mengambil license di kami. Gelarnya insinyur. Kalau yang di IAI gelarnya arsitek. Jadi lulusan arsitektur itu bisa ngambil 2 gelar. Bisa sebagai arsitek dan juga mengambil insinyur di PII. Itu ditambah dengan beberapa kursus lah untuk menambah hal-hal yang bersifat engineering. Kira-kira gitu, Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, kita lanjut, Pak. Pak Wahyudi Hasfi. Silakan, Pak. Di on kameranya dengan mic-nya, monggo. Halo, Pak Wahyudi.
Halo, ini ada yang raise hand nih Pak. Iya Pak Wahyudi itu katanya. Pak Wahyudi. Kayaknya nggak ngerespon nih Pak. Nah, kita lanjut ya Pak. Ya, monggo. Muhammad Fildam Anugrah. Monggo Pak, silahkan di on mic atau on cam. Ya, ada Pak Wahyu kan. Oke, lanjut ya Pak. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Fildam Anugrah. Pertanyaannya, struktur apa yang akan digunakan? Apakah oh, sorry. Hmm, hmm. Apakah ada rumus sederhana perhitungan ukuran atau diameter serta tinggi rangka berapa? Lalu apa saja yang diperhatikan dalam pembangunan hanggar pesawat menurut pengalaman Bapak? Ya, kalau hanggar pesawat sih tidak ada kayak tabel ya, tinggi sekian, lebar sekian tidak ada lah. Itu memang pada akhirnya tergantung pada kepekaan si arsitek dalam mendesain. Beda dengan balok ya. Kalau beton itu kan kalau bentang sekian maka tinggi baloknya harus sepersekian dari bentang. Kalau space frame dan space truss itu memang tidak ada. Itu berdasarkan kepekaan dari arsiteknya, kemudian diuji oleh structural engineer dengan permodelan. Kira-kira gitu. Tapi sebagai gambaran saja bahwa dengan bentang 100 meter di hanggar Cengkareng itu tingginya bisa sampai 10 meter itu ketinggian tinggi strukturnya. Jadi tadi kan ada gambar skala manusia dan skala strukturnya begitu tinggi sekali. Kira-kira gitu. Baik Pak. Pak Hengki mungkin mau bertanya langsung, silakan Pak. Halo, Pak Hengki. Ini kayaknya satu pertanyaan terakhir nih, Pak dari Pak Hengki Mulyawan Setialahi. Bisa dibacakan. Atau Karena saat ini kalau tidak keliru untuk beban angin tercantum di SNI 1727/2020, beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Terima kasih, Pak. oke ya, makasih masukannya. Coba nanti kami itu masukan. Oh, masukan, oke. Ya, oke. Oke, Pak. Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, silakan. Selamat sore, Pak Budi, Selamat sore Bapak. Wah, ini Erwin, Pak. Aduh, mohon maaf saya baru mendarat nih, jadi tidak bisa aduh Bapak nggak boleh bertanya, ini pasti susah pertanyaannya. saya Mas Arya untuk mengganti dasar apa ya. Saya baru aja mendarat di Ambon ini, sedang menuju Patrapat. Dalam rangka apa ini? Bagus-bagus, Pak. Ya ada tugas, Pak. Biasalah namanya udah pensiun kan beraktivitas terus supaya nggak cepat pikun, Pak. Oh iya, iya betul sekali, betul sekali. Tadi yang bertanya tentang hanggar itu menarik itu Pak. Jadi memang selain aspek-aspek arsitektural, ketentuan itu ada dari International Aviation Organization Pak. Jadi ketentuan freeport ya tinggi minim tergantung pesawatnya untuk apa kan sebenarnya Oh kan iya, gitu Pak kalau ya. itu ya tergantung pesawat. Kalau itu tergantung ukurannya. Tapi yang tadi Iya. ditanyakan sebetulnya rasio struktur. Kalau rasio struktur agak susah karena
Beda dengan Oh, kalau gitu. balokan bentang sekian, ketinggian balok sekian. Kalau ini tidak. Oh, iya, iya, betul. Saya Iya, hanya iya, memberi iya. gambaran bahwa hanggar di Cengkareng dengan bentang 100 meter yang space frame itu ya ketinggian struktur ketinggiannya kita sekitar 10 meter, 8 sampai 10 meter. Monggo, monggo. Silakan, Pak. Maaf interupsi nih. Iya, iya. Sekedar say Iya. hello dan ucapan maaf. Hati-hati di jalan. Ini. Oh, enggak. Baik, Pak. Mungkin kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih, Pak. Iya, terima kasih. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, berhubung waktu udah menunjukkan pukul 2.45 WIB, saya rasa kegiatan seminar hari ini kita sudahi ya, Pak. Ya, Saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak pada Pak Budi Raharjo selaku narasumber pada hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dalam mengikuti seminar ini. terima Apabila dari kasih kami Pak masih Arya. ada yang kurang, kami mohon maaf. Wabarakatuh. Mohon izin lip. Terima kasih Pak Budi. Iya, Ya, terima kasih Pak Budi. iya. Pak Bambang, izin lip Pak Bang, Pak Arya. Iya, Pak. Monggo, Ya, Pak. tunggu Iya. Pak, tunggu Pak. Makasih, Baik, Arya. Direktur. Terima Siap kasih. Pak, siap, siap Pak Bambang, siap. Nanti hal-hal lain urusan belakangan ya. Aman Pak, siap. Aduh, habis.